Hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tongwa dari Tomb of Fallen God, Shenmue atau Chenan. Kemarin Mimin baru inget, ternyata Mimin salah upload, yaitu di channel sebelah Mimin guys. Jadi untuk saat ini, Mimin pindahkan ke FAD Universe ya. Jadi sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Kita melihat petualangan baru dari Chenan, Chuyu, dan juga Dongdong, di mana mereka akan menuju ke kota barat untuk mencari sisa-sisa dari busur Hoi. Di sana mereka bertemu dengan beberapa penyihir yang dikerahkan oleh kerajaan Baiye untuklah menghabisi nyawa dari Chuyu dan juga Chenan. Ditambah mereka juga bertemu dengan Meng Er, salah satu heroin pertama dari Chenan. Dan juga mereka mendapatkan salah satu harimau yang begitu sangatlah imut. Ya, imut tapi garang. Oke lah kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, mereka pun akhirnya tiba di kota yang mereka sedang tuju. Gou Huan memberitahu kepadanya, di kota tersebut berisikan salah satu akademi Shenlan yang begitu sangatlah hebat dan bergengsi di benua Tianyuan. Jadi, jika mereka bisa memasuki akademi tersebut, maka mereka akan menjadi salah satu kultivator terkuat. Dan itu sudah pasti dijamin. Waduh. Dikatakan juga ada beberapa buku kuno serta ilmu bela diri kuno yang terdapat di sana dan mereka bisa mempelajarinya. Mendengar ini, Chenan langsunglah tertarik untuk mendapatkannya karena ya tujuan dia berpetualang yaitu mencari sisa-sisa leluhur kuno milik darinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuklah menjadi murid dari Akademi Shenlan dengan harapan dia akan cepat menemui apa yang dia inginkan dan mereka pun langsunglah memasuki kota serta membeli beberapa pakaian terbaru. Tetapi pakaian dari Chuyu benar-benar begitu sangatlah heboh, selayaknya dia benar-benar tuan putri. Padahal dia di sini bukanlah tuan putri dari kerajaan. Sedangkan untuk Gou Hao sebenarnya tugasnya telah selesai dan dia sama sekali tidak mau berpisah dengan mereka berdua. Dengan alasan pasukan mereka ini benar-benar sangatlah miskin. Jadi benar-benar membutuhkan yang namanya uang. Jadi dia berharap bahwa saja mereka pergi kemanapun yang mereka mau. Dengan begitu baik hatinya, Chuyu dan juga Chenan memperbolehkannya. Tetapi dia haruslah bertindak berhati-hati agar tidak terlalu mencolok di Akademi Shenlan. Lalu mereka bertiga langsunglah memasuki gerbang dari Akademi Shenlan. Ketika memasukinya, sebuah dimensi yang berbeda membuat mereka bertiga sangatlah ketakutan. Lalu terdengarlah suara gadis kecil yang memberitahu selamat datang di lapangan uji coba dari Akademi Shenlan. Jika mereka datang untuk mendaftar menjadi bagian dari mereka, maka mereka harus bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melewati beberapa ujian yang akanlah diberikan. Lalu mereka diberikan sebuah lonceng dengan memiliki tugas untuklah melindungi lonceng tersebut. Jika lonceng itu mengalami kerusakan, maka mereka akanlah tereliminasi. Ditambah juga untuk lonceng tersebut bisalah membantu mereka untuklah menyelamatkan diri atau keluar dari ujian jika mereka benar-benar menyerah di tengah perjalanan. Lalu panitia di sana langsunglah pergi. Chuyu menjadi begitu sangat curiga, padahal rumornya akademi ini adalah akademi terbaik. Tetapi mengapa hanya mereka bertiga sajalah yang mendaftar ujian? Baru aja dibilang, terdengarlah suara para calon murid yang berteriak kesakitan. Ternyata mereka datang terlambat. Dan Chenan memperingati kepada mereka untuklah berhati-hati. Sepertinya ujian ini tidaklah sederhana. Sayangnya, Chuyu menganggap remeh ujian tersebut dan dia langsunglah menerjang seorang diri. Pada awalnya, memang dia begitu sangatlah apik menghindari beberapa serangan yang berasal dari pilar-pilar tersebut. Dia bahkan bisa untuklah menghancurkannya. Tapi untuk pilar-pilar ini tidak akan ada habisnya, walaupun hancur akanlah bangkit kembali lagi.
Ditambah juga tugas mereka ini bukanlah untuk menyerang, melainkan melindungi lonceng yang sedanglah mereka pegang. Dan lonceng milik dari Cuyu hampir saja rusak karena terkena kekuatan petir. Ditambah, dia juga langsunglah terkurung di dalam gelembung air. Waduh, ini berapa elemen? Beruntung saja Chenan berhasillah untuk menyelamatkannya. Jika tidak, Cuyu mungkin saja sudahlah meninggal dunia. Chenan kembali memperingati kepadanya untuklah tetap berhati-hati karena beberapa pilar yang berada di sini itu tidaklah sederhana. Namun tetap saja Cuyu menganggap remeh. Bukankah semua pilar ini memiliki formasi yang terdiri dari unsur angin, api, guntur, dan air? Jadi tinggal lawan saja maka semuanya akanlah berakhir. Chenan tidak berpikir seperti itu. Walaupun dia berjuang dengan sekeras mungkin untuklah menghancurkan beberapa pilar yang berada di sini, sama sekali itu tidak akanlah berhasil. Semakin dia menjauh, maka gerbang yang mereka tuju itu akanlah semakin jauh. Jadi anggapannya, semakin kalian kejar, maka gerbang tersebut semakinlah jauh. Jadi, Chenan meminta kepada mereka berdua, carilah solusi lain. Mungkin saja di sekeliling mereka ada sebuah formasi yang bisalah dipatahkan. Lalu ketika Chenan melihat ke atas, ada beberapa titik bintang, dia menganggap mungkin saja itu adalah sebuah formasi yang akanlah membuat mereka lulus ujian. Namun, untuk menggapai ke atas bintang tersebut, sepertinya adalah hal yang mustahil. Jadi mereka harus ada yang berkorban untuklah dilempar ke atas. Lalu, mereka berdua pun langsunglah tertuju kepada Go Hao. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah melemparnya, yang membuat beberapa pilar di sana langsunglah bergerak. Hal ini membuat Chenan langsunglah menyadari kalau titik dari lokasi bintang tersebut menggambarkan dari beberapa pilar. Jadi mereka haruslah menghancurkan pilar-pilar yang sesuai dengan titik dari bintang tersebut. Tanpa basa-basi juga, Cuyu pun langsunglah menghancurkannya. Begitu juga dengan Chenan. Setelah berhasil dari semua itu, beberapa pilar di sana pun langsunglah tertarik dengan angin yang begitu kencang dan berubah menjadi batu yang begitu besar. Kita sebut saja sebagai monster batu. Seperti biasa, Cuyu adalah gadis yang begitu terburu-buru. Dia pun langsunglah menerjangnya, yang membuat pedangnya langsunglah berbenturan dan hancur begitu saja. Begitu juga dengan Gu Hao, langsunglah menyelamatkan dirinya dengan cara menahan sekuat tenaga. Tetapi ketika Chenan mengeluarkan busur Hoi, dia pun langsunglah diberikan sebuah peringatan oleh panitia di sana. Kalau sebuah artefak dilarang dalam ujian. Alhasil, Chenan pun langsunglah menyimpan kembali busur Hoi. Dan itu juga tidak dipermasalahkan oleh Chenan, karena dia telah mengetahui formasi untuklah menghancurkan monster batu tersebut, yang dimana beberapa batu mengelilingi tubuhnya itu adalah pelindungnya. Jadi jika menghancurkannya, maka monster batu ini juga dapatlah dihancurkan. Dia pun langsunglah mengambil beberapa tombak dan langsunglah melemparkan beberapa batu yang mengelilingi tubuhnya. Setelahnya, Cuyu pun langsunglah mengambil kapak milik dari Gu Hao dan langsunglah menebasnya. Setelahnya, mereka pun langsunglah keluar dari gerbang tersebut, yang dimana mereka telah dinyatakan telah lulus uji coba. Mereka bertiga pun menjadi begitu sangatlah senang, sampai begitu sangatlah heboh. Ditambah mereka mengira kalau mereka bertiga sajalah yang telah lulus uji coba. Namun nyatanya sudah banyak sekali para murid yang telah lulus uji coba, guys.
Di dalam hati Chenan, dia berharap kalau dia akan menemukan apa yang dia inginkan dengan begitu cepat. Sebab dia sama sekali tidaklah suka memasuki akademi ataupun menjadi bagian dari beberapa kelompok. Sebab di dalam prinsipnya Chenan, dia inginlah hidup dengan kebebasan. Lalu untuk panitia ini memberitahu kalau mereka yang telah lulus bertotalkan 26 orang dari 5.000 orang yang mencoba untuklah mendaftar. Gila, ribuan orang telah gagal coy. Dan untuk selanjutnya, mereka diperintahkan untuklah mengikuti dirinya dalam menyelesaikan prosedur pendaftaran. Untuk Chuyu, dia sama sekali tidaklah begitu senang. Padahal dia berpikir mereka bertigalah yang akan menjadi satu-satunya murid terbaru dari Akademi Senlan. Chenan hanya menjawab, banyak orang yang lebih kuat daripada mereka. Jadi dia haruslah mengingat kata-kata tersebut. Lalu mereka pun langsunglah memasuki aula utama pendaftaran. Dan seperti biasa, Chuyu benar-benar adalah salah satu gadis perusuh. Dia sama sekali tidaklah mau mengantri. Dia masihlah menganggap kalau dirinya ini Tuan Putri. Padahal di luar kerajaan, orang yang tidak mengenalnya menganggap dia adalah gadis biasa. Tetapi ya tetap saja, karena dari awal dia benar-benar dilayani seperti Tuan Putri, pasti di luar dia juga menganggap seperti itu. Dia memberitahu kepada salah satu calon murid kalau di sampingnya ini adalah pengawal yang begitu menakutkan. Jadi dia haruslah memberikan antrian kepadanya. Untuk murid tersebut, dia hanya iya-iya saja, tetapi tidak mengenali sosok dari Chuyu. Sedangkan ya untuk Chenan sendiri, dia hanya melihat dari belakang sambil geleng-geleng kepala. Lalu tak lama dari itu juga, ada senior dari mereka yang bernama Kevin Juo. Waduh, namanya gabungan Inggris sama Mandarin. Jadi kita panggil saja sebagai Kevin. Di sini, senior Kevin memberitahu kepada mereka berdua kalau Akademi Senlan adalah tempat di mana peraturan haruslah ditegakkan. Mau dia Tuan Putri, mau dia adalah ratu, tetap saja mereka yang berada di Akademi Senlan tidak memandang yang namanya status. Tetapi anehnya dia menyombongkan serta menyebutkan kalau dia ini adalah murid dari wakil dekan dari Akademi Senlan. Intinya dia ini sama seperti Chuyu, gila kekuasaan dan juga inginlah dianggap sebagai orang paling terkuat. Ditambah dia juga langsunglah merobek 3 kertas pendaftaran dengan tujuan agar mereka bertiga tidaklah bisa menjadi murid dari akademi. Melihat ini, Chenan pun langsunglah turun tangan. Padahal mereka bertiga telah begitu lama mengagumi Akademi Senlan. Sontak, senior Kevin satu ini pun akanlah memberikan sebuah kesempatan terakhir kepada mereka. Jika benar-benar mereka bisa melewati ujian pribadi darinya, maka mereka pantas untuklah menjadi murid akademi. Mendengar ini, Chenan sama sekali tidaklah terima, sebab dia belum pernah mendengar tentang ujian pribadi di hari akademi. Kevin kembali menjawab, itu adalah aturan yang telah dia tetapkan. Aturan adalah aturan, dan mereka haruslah mengikutinya. Sebab aturan pertama dari Akademi Senlan berbicara dengan kekuatan. Waduh, intinya bertarung. Sehingga Chenan, Chuyu, dan juga Guhou langsunglah menerima tantangan ini, di mana mereka akanlah bertarung 1 melawan 1 melawan senior Kevin. Dan senior Kevin memberikan sedikit keringanan, jika salah satu dari mereka ada yang menang, maka mereka akanlah diloloskan. Dan juga selama pertarungan, mereka bisa membuat dirinya bergerak selangkah saja, maka dia juga akanlah mengizinkan mereka mendaftar ulang. Tanpa basa-basi, pertarungan Chuyu melawan senior Kevin langsunglah dimulai. Tetapi Chuyu langsunglah mempunyai sebuah ide. Dia langsunglah memanggil Xiuyu ataupun harimau putihnya dalam menyerang. Dan benar saja, serangan tersebut membuat senior Kevin langsunglah bergerak selangkah dari tempatnya. Chuyu langsung menagih janjinya kalau dia telah dikalahkan olehnya. Namun tetap saja, tipikal-tipikal dari senior Kevin pasti tidak akan terima dari pertarungan ini. Karena semua pertarungan ini ditonton oleh para calon murid dan harga dirinya benar-benar diinjak. Dia menganggap kalau Chuyu telah berbuat curang
dengan menggunakan binatang spiritual tingkat 4. Tetapi Cuyu dengan begitu entengnya membalas kalau dia sama sekali tidaklah memberikan peraturan dalam pertarungan ini. Dan secara tiba-tiba terdengarlah suara wanita yang langsung memarahi dirinya. Siapa gadis liar ini yang macam-macam kepada Akademi Shenron, di mana wanita satu ini dijuluki sebagai Phoenix Timur. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan Sabtu minggu depan. Tetapi ya, untuk episode ini Cuyu benar-benar begitu liar dan tidak tahu peraturan sama sekali. Ya mau gimana guys, dari kecil dia ini dilayani sebagai tuan putri. Jadi ya, untuk merubah sikapnya membutuhkan proses yang begitu panjang. Ya contoh nyatanya seperti kalian merantau, pasti membutuhkan adaptasi yang begitu nyata dan juga proses yang begitu panjang. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.